Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun di bumi ini Bapa, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan khususnya anak-anak, juga Pastor Okto yang hadir. Dalam ilmu psikologi ada istilah inkonsistensi. Inkonsistensi berarti ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Begitulah ada fenomena inkonsistensi yang sering dilakukan oleh orang-orang besar, semacam pastor, suster, guru-guru, pejabat-pejabat, bapak mama. Itu kelompok orang besar yang sering melakukan tindakan inkonsistensi. Mungkin bagus saya sebut beberapa contoh. Menyangkut soal disiplin. Saya punya rumah di sebelah ini pastoran. Dulu waktu sekolah masih aktif, ada apel. Dan sering terdengar nasihat guru-guru. Jadi pastor juga dinasihati tiap pagi. Begitu guru bilang dalam wejangan, anak-anak harus disiplin, harus datang di sekolah pada waktu, tidak boleh terlambat ya anak-anak. Ini nasihat bagus sekali. Ya, atau orang tua di rumah juga sering memberi nasihat kepada anak-anaknya menyangkut soal disiplin. Anak-anak, ingat harus rajin berdoa ya. Rajin berdoa kapan saja. Misalnya sebelum makan kita harus berdoa.
Ya hari Minggu kita ke gereja ya nak. Ingat ya, ini nasihat bagus. Atau soal hidup rukun, guru-guru bilang anak-anak tidak boleh berkelahi. Ini nasihat bagus. Dan orang tua juga sering kasih nasihat anak-anaknya, ya. Anak-anak adik kakak itu harus baku-baku sayang, ya. Atau soal kejujuran, guru beri nasihat kepada anaknya, anak-anak muridnya, anak-anak kita itu harus omong jujur, ya. Hal yang sama juga dikatakan oleh orang tua. Anak-anak ingat, papa mama bilang ya, tidak boleh bohong. Ini semua kata-kata bagus, nasihat bagus. Bagaimana kenyataannya dalam praktek hidup? Di sini soal. Anak-anak kita itu sering protes. Protes apa? Kata guru, datang sekolah tidak boleh terlambat. Tapi guru-guru terlambat. Kami sudah masuk di dalam kelas, guru belum ada. Kata papa mama, anak-anak harus rajin berdoa. Tapi mama sendiri waktu makan langsung makan, tidak berdoa. Anak-anak lihat. Kata papa kita harus ke gereja. Hari Minggu dia suruh kita pergi gereja, dia tidur. Kata papa mama, anak-anak tidak boleh berkelahi. Tapi anak-anak sendiri perhatikan, papa mama sering bertengkar. Kata guru, anak-anak tidak boleh bohong. Tapi kami ke pasar, katanya guru sakit, jadi tidak masuk sekolah, tidak masuk kelas. Kami lihat guru ada belanja-belanja di pasar. Kata papa, saat anak minta uang, papa tidak punya uang, uang tidak ada. Tapi anak lihat di saku papa, baju tergantung, di saku itu ada uang. Nah, ini beberapa contoh. Bagaimana kita menjawab protes-protes anak ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, para suster, pastor, hari ini Yesus dalam Injil memberikan sebuah nasihat. Nasihat apa? Dengar. Ahli Taurat dan kaum Farisi menduduki kursi Musa. Maka Yesus bilang, turutilah nasihat mereka, tetapi jangan ikuti perbuatan mereka. Harap nasihat Yesus jelas. Artinya apa? Para guru, dengar baik-baik, karena ia punya posisi guru, dia menduduki kursi Musa. Orang tua, karena posisi sebagai orang tua, bapak dan mama, mereka menduduki kursi Musa. Suster, sebagai rektris asrama, dia menduduki kursi Musa. Pastor, karena dia pemimpin umat, pastor paroki, dia menduduki kursi Musa karena posisinya. Nah, Yesus pagi ini bilang, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka nasihati, itu dari kursi Musa. Maka Yesus bilang, ikuti.
Ikuti nasihat mereka, ikuti kata-kata mereka, karena sah dari kursi Musa. Tapi Yesus tambahkan, kamu jangan ikut kelakuan. Jangan ikut kelakuan guru, jangan ikut kelakuan pastor, jangan ikut kelakuan suster, jangan ikut kelakuan papa mama. Karena itu inkonsistensi. Antara kata dan tindakan tidak sejalan. Anak-anak, kamu mengerti? Kamu mengerti? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita siapkan diri untuk persembahan.